Inilah nikmatnya seorang penggemar burung yang harus kita nikmati di alam yang begitu indah, begitu ramah, begitu nyaman. Alam menyediakan bagi kita kesegaran lah, menyiapkan berbagai fasilitas. Kita tinggal mensyukurinya lah. Apalagi kita sesama penghobi burung. Bolehlah burungnya bisa berkutut, bisa putar, bisa laped, apapun juga. Ini bagian daripada kita mencintai keindahan dan wujud syukuran. Kita nikmati saja ya. Nah, di sini kebetulan ada salah satu subscriber menanyakan kepada saya, meminta berbagai ramuan lah. Di antaranya menanyakan bagaimana kalau diungkap mengenai pembuatan jamu yang berbasis bahan sarang burung walet dan madu kelenceng. Jadi kita akan siapkan mungkin beberapa model ramuan jamu dari berbagai pengetahuan yang saya miliki sehingga menjadi pilihan-pilihan lah. Mungkin kita juga ada jamu yang bisa dikerjakan dengan harga biaya relatif murah, menengah, sedang, dan sampai yang mahal. Yang mahal pun juga bisa kita siapkan. Tapi ini adalah sebuah pilihan-pilihan bahwa masing-masing peternak juga sudah memiliki resep masing-masing. Tetapi kenapa tidak ini kita ungkapkanlah pengetahuan yang saya miliki agar sesama penggemar burung bisa mengoptimalkan potensinya masing-masing. Dan ingat bahwa peran jamu ini adalah sebagai suplemen atau makanan tambahan. Sepanjang itu memang sudah tercukupi, terlengkapi di dalam makanan harian, itu barangkali sudah cukup. Tetapi karena burung-burung atau makhluk atau unggas atau manusia pun yang akan dilaksanakan dalam sebuah kompetisi ini memerlukan ada tambahan-tambahan suplemen. Orang atlet juga sama diperlukan suplemen tambahan. Kita tidak ingin bahwa burung kita atau diri kita menghadapi kelelahan akut. Jadi persoalannya yang harus kita hindari ada kelelahan akut, jadi kecapean lah. Bukan berarti burung hanya dalam sangkar saja itu tidak ada kelelahan, juga mungkin perjalanan saya cukup jauh, termasuk juga dalam sebuah kompetisi memerlukan intensitas, power dan endurance burung yang relatif harus stabil. Sehebat apapun burung kita, kalau hanya mampu berbunyi satu atau dua kali juga tidak akan menjadi nilai lebih bagi dalam sebuah kompetisi. Dan hal ini kita akan mengungkap mengenai rahasia jamu madu kelenceng. Nah, ini sarang burung walet ya, bahan yang pertama. Sarang burung walet ini sudah saya rendam lah, saya rendam dengan air supaya nanti mengembang. Ini disarankan tidak menggunakan air panas supaya kadar proteinnya tidak berkurang. Nah, kenapa sarang burung walet ini menjadi makanan yang sangat fantastis dan eksotis, banyak dikonsumsi kalangan orang yang mampu? Karena ini persoalannya banyak makanan-makanan yang mengandung protein tinggi tetapi terkonsen dalam berhubungan dengan kadar lemak kolesterol. Kalau sarang burung walet proteinnya tinggi, per 100 gram ini memiliki 30 gram ya 30% protein. Jadi hebat, tetapi lemaknya justru sangat rendah, 0,03%. Jadi hanya 3 per mil dari kadar burung walet yang tersedia, sehingga ini menjadi barang yang sangat hebat lah, sehingga banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang kalangan mampu. Persoalannya dia karena di tingginya protein dan rendahnya lemak. Jadi kan yang jadi kekhawatiran orang, proteinnya tinggi biasanya diikuti dengan kadar lemak yang tinggi atau kolesterolnya tinggi atau TG-nya tinggi. Jadi untuk sarang burung walet ini komposisinya karena menjadi mahal ini, pertama cara pembuatannya sulit karena melalui proses alam, proteinnya tinggi dan lemaknya yang sangat kecil sekali. Sarang burung walet ini memang bisa dicari lah di Google, tapi yang saya miliki ini adalah pemberian dari Ko Watma Subandi. Kebetulan juga di samping peternak perkutut, beliau juga peternak sarang burung walet. Ini harganya cukup mahal lah, bisa dibeli di Google. Kalau yang ini saya beli, bukan beli, saya terima, saya dikasih lah sama Ko Wat, karena beliau juga sama peternak burung walet. Jadi ini. Nah, bahan yang kedua kita akan mengeksplor mengenai yang namanya royal jelly atau ginseng. Nah, ini royal jelly ginseng. Ini produk Beijing ini. Ini royal jelly ginseng. Karena kita ulas dulu royal jelly. Royal jelly ini adalah, mohon maaf, makanan yang diperuntukkan untuk ratu lebah. Karena persiapan untuk ratu lebah, para lebah prajuritnya itu memberikan makanan kepada ratu lebah dengan nutrisi yang tinggi. Ini sangat hebat karena juga di samping memiliki nutrisi yang tinggi, juga untuk mengatasi kelelahan, juga dalam rangka untuk reproduksi. Bagaimana sang induk lebah ini harus mereproduksi yang terus-menerus sehingga si lebah itu menyiapkan makanan yang sangat tinggi. Yang kedua di sini juga ada, di samping royal jelly ada ginseng. Kalau ginseng ini berarti the miracle of herb. Jadi salah satu herbal yang sangat ajaib, yang sangat
terkenal khususnya di beberapa negara Cina, Korea, dan Jepang. Ini memang ginseng ini menjadi salah satu prioritas di dalam memanfaatkannya untuk kepentingan kesehatan manusia. Sama ini fungsinya juga sama ginseng ini untuk mengatasi kelelahan akut, untuk meningkatkan daya tahan dan stamina. Ketiga adalah antioksidan. Kenapa sering dalam setiap makanan selalu disebutkan antioksidan? Antioksidan adalah suatu proses kimia lah, oksidasi semua benda, makhluk atau apapun akan mengalami hukum kimia oksidasi atau perusakan atau pengurangan manfaat. Juga dengan adanya ginseng ini akan menahan laju proses oksidasi. Kalau kita malah jadi tidak cepat tua, jadi tetap sehat. Kalau wanita menjadi bugar terus, walaupun sebetulnya pasti akan mengalami pengurangan atau kalau dalam gedung itulah penghapusan berkurang. Tetapi kita sebutkan dengan antioksidan. Ini di mana belinya? Kalau ini harganya sekitar 70.000 untuk 10 botol ini. Bisa belilah varian. Kalau di online ini bervariasi. Saya ini beli di Jogja, Pak. Di Jogja ada toko obat depan Malioboro Mall. Saya belinya ini dulu, beli agak banyak karena juga di samping untuk kepentingan burung saya, tapi juga saya konsumsi lah agar kita juga energik ya. Energik, vitalitasnya tinggi. Ini dibeli di online, silahkan carilah. Harganya 60 sampai 70.000. Kalau yang ini dibelinya di Yogyakarta. Nah, bahan yang ketiga ini ada produk dari Amerika namanya Multivoice, produk Farnovac, ini Farnovac Multivoice. Nah, ini Farnovac Multivoice ya. Ini sengaja saya sampaikan lah resep saya secara pribadi karena juga saya berpikir bahwa ilmu dibagi semakin bermanfaat. Ini Farnovac Multivoice. Di sini disebutkan fungsinya adalah for competition, jadi burung untuk berkompetisi. Karena burung untuk berkompetisi ini memerlukan stamina, memerlukan nutrisi yang baik, sehingga kami akan saling melengkapi lah. Ini harganya di Google ini sekitar 200.000. Memang salah satu produk suplemen untuk kompetisi yang cukup agak mahal. Ini Farnovac Multivoice, harganya 200.000. Ini beli di Pasar Burung Plastik Yogyakarta, tepatnya di Brapo Bird Shop. Silahkan dicek. Harganya sekitar 200.000. Mungkin ya varian lah, kalau di online shop itu ada yang 180, ada yang di Simpati Bird Shop juga ada di online produk Amerika Serikat. Jadi kita memadukan Amerika dan Cina lah sekarang. Nanti kita akan padukan lagi Indonesia dengan Perancis. Karena juga Perancis juga salah satu negara yang rajin membuat produk-produk untuk burung berkompetisi. Yang sekarang pakai adalah Cina dengan Amerika. Nah, yang terakhir ini adalah madu kelenceng. Sengaja saya bawa, memang nggak terlalu banyak lah. Memang kebutuhannya juga nggak perlu banyak. Saya simpan di sebuah wadah yang seperti ini. Saya simpan juga di botol ini. Sengaja saya simpan di wadah yang kecil ini karena juga khawatirkan tumpah. Nah, bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang menurut teman saya adalah barang jahwan yang terbaik, yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Karena kelebihannya unsur nutrisi yang tinggi. Yang dominan itu tetap kalau bagaimanapun juga di protein yang tinggi. Biasanya ciri-ciri makanan yang sehat yang istimewa itu tingkat proteinnya rata-rata di atas 30%. Seperti samalah peternak murai itu suka gelisah lah kalau nggak ada kroto, nggak ada jengkrik, itu karena protein yang tinggi. Biasanya kalau tidak dikasih kroto gelisah, karena apa? Proteinnya yang memang kecil. Nah, ini kita explore. Ini untuk burung apa saja, untuk semua jenis burung. Bisa pakai perkutut, bisa untuk puter, untuk merpati juga nggak apa jadi persoalan, karena yang penting ini aman untuk dikonsumsi oleh burung dan manusia. Kita praktekkan bahwa ini betul-betul bisa dimakan oleh manusia, kecuali Farnovac ini memang untuk not for human consumption, jadi bukan untuk konsumsi manusia. Ya, kita praktekkan saja ya. Nah, tahap pertama ini sarang burung walet ya, yang orisinil asli, masih ada bulu-bulunya, rambut-rambutnya ya. Nah, ini masih rambut-rambutnya. Nah, caranya itu dengan direndam dengan air. Ini salah satu contoh yang sudah direndam dengan air. Memang agak lama lah, bisa 2-3 jam lebih ya kalau untuk merendam, karena juga ini akan menjadi bentuk agar-agar. Direndamnya dengan air ya, air dingin saja lah, karena juga tidak ingin merubah struktur daripada kandungan protein yang ada di sarang burung walet. Kita kerjakan ya. Nah, ini sarang burung walet yang ada ya. Kita akan coba pola pemberian nutrisi hanya untuk beberapa ekor burung. Nah, ini kan tinggal ini dihancurkan lah, dilumatkan supaya nanti bisa padu dengan bahan-bahan yang lain. Sebetulnya juga dimasukkan langsung ke burung juga, sarang burung walet ini juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma masalahnya ini seperti agar-agar lah, berbentuk rambut-rambut yang seperti sokun kalau di itu ya. Nah, ini
Ya kalau di gram ini juga tidak nyampe 1 gram. Di sini sebetulnya kebanyakan sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau ini sudah agak sedikit larut, kita tambahkan Nutribird lah. Kenapa saya pakai Nutribird? Saya nggak dibayar, nggak ada kepentingan. Ini kan salah satu bahan sediaan makanan tambahan bagi burung. Nah, ini kan tinggal digabung saja. Nah, kita terus saja ya, memang memerlukan kesabaran bikin. Ini kelihatan masih agak sedikit. Ini memerlukan kesabaran karena memang saya tidak menggunakan pola dipanaskan, sehingga resikonya harus agak ada kesabaran. Nah, ini udah sebentar dulu ya. Nah, tadi bagi yang belum tahu saya kenapa mencampurkan dengan Nutribird, yaitu dalam menangkap fungsinya sebagai pengikat agar mudah dibuat butir-butir kecil. Karena di Nutribird ini sendiri kandungannya juga cukup bagus. Ini sebetulnya suplemen tambahan bagi burung karena berbagai vitamin di sini adalah ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B1, B2, B6, B12, vitamin C, folik asid, biotin, ya ini banyak. Jadi dengan ini dia sudah cukup. Sebetulnya ini menggabungkan berbagai protein dan nutrisi yang hebat. Ini sudah hampir setengah jadi ya. Nah, ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita campurkan Fernobac. Ini saja sebetulnya sudah cukup sebetulnya ke burung. Nah, ini Fernobac, kita teteskan 10 tetes ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 tetes Fernobac ya. Kita aduk rata ya. Ini masih kelihatan belum ya. Nah, untuk selanjutnya kita campurkan ya madu kelenceng. Nah, ini jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti panas ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tetes ya, jangan banyak-banyak lah, takut panas nanti ke burungnya ya. Kita aduk rata lagi ya, terus aduk rata lagi. Dan bahan yang terakhir adalah ini Beijing Ginseng Royal Jelly. Ini juga sama makanan yang bagus untuk manusia. Kita taburkan ya. Nah, ini ya, ini sudah ada nih. Sudah saya taburkan ke sini, kita baru campur ke sini. Nah, campur ke sini. Ini kan makanan-makanan hebat yang biasa dikonsumsi manusia. Sama juga ini. Diaduk sampai rata. Nanti kita bikinkan formula lain lah. Pola tradisional nanti kita bikinkan itu pakai telur kepiting. Kita bikinkan. Semua saya bikinkan. Nah, ini sudah mulai hampir jadi nih. Nah, ini kan sudah mulai. Nah, ini kan untuk putar pelung. Bisa untuk putar pelung, bisa untuk merpati dengan ukuran yang agak besar. Kalau merpati mungkin bisa 3 atau 4 ya, karena memang memerlukan energi stamina yang prima. Kalau untuk merpati ada 4 atau 5. Kalau putar pelung lah barangkali cukup 2 lah. 2 kalau putar pelung. Nah, cukup 2 lah. Untuk ayam aduan juga nggak apa-apa, ini mah ada sehat tuh. Nah, kalau untuk perkutut kita bikin agak kecil. Nanti kita suapin ya ke burungnya ya. Udah, pekerjaan kita selesai. Silahkanlah, ini hanya sebuah pilihan-pilihan. Nah, ini kan mau apa lagi? Ini kan kumpulan makanan yang proteinnya di atas 30%. Nah, setelah jadi kita bisa langsung berikan ke burung. Tapi kalau kita ingin lebih sip lagi supaya di mulut burung itu terganjal, ini saya pakai vitamin E. Pakai vitamin E dilumasi ya. Oh, ini vitamin E itu kan jadi enak terlihat. Oh, saya lumasi dengan vitamin E tuh. Semua kasih lumasi dengan vitamin E. Jadi betapa lengkap lah, hormonnya tinggi, proteinnya tinggi. Nah, kita berikan ke burung. Nah, ini saya pakai vitamin E ya, tambahannya suplemennya ya. Tuh, supaya di burungnya enak gitu. Sebab kalau vitamin E dimasukkan di awal di sini berarti akan terus basah. Kalau ini yang sudah dimasukkan ke burung mah ya udah nggak ada masalah lah. Pakai vitamin E supaya
lancar di mulut burung, juga burung tetap memiliki nutrisi yang baik. Nah, masukkan ke mulut burung, jadi betapa lengkapnya. Oh, masuk ke mulut burung, ini sudah tambah vitamin E. Kamu ini dikasih makanan, saya juga nggak makan yang seperti ini nih. Makanannya hebat-hebat, tinggal nanti kamu bunyi. Nah, udah. Udah. Ini. Kamu ini masih kecil sih sebetulnya, masih dah beres ya. Tambah vitamin E yang terakhir ya. Oke. Simpan lagi di burung. Jadi jamu apapun yang kita bikin fungsinya adalah sebagai suplemen tambahan, food suplemen atau tambahan lah. Jadi sepanjang itu makanan sudah terpenuhi dalam makan sehari-hari, fungsinya adalah sebagai pelengkap. Tetapi hanya untuk burung yang berkompetisi memerlukan ekstra fooding yang hebat. Jadi ini saya titip, penuhi dulu kebutuhan pakan harian yang optimal. Dan untuk jamu ini banyak varian-varian, apapun bisa menjadikan jamu. Tetapi yang penting di jamu itu mengandung unsur-unsur, pertama protein yang tinggi. Karena dari protein itu yang tinggi itu sajalah akan menciptakan sebuah energi, akan menciptakan sebuah performa. Jadi saya titip, burung kita tidak boleh kekurangan nutrisi. Pilihan-pilihan ada di para penggemar. Nanti kita bikin ramuan-ramuan versi yang lebih murah lagi, tetapi kandungannya sama. Mungkin kita akan siapkan sampai 10 episode khusus untuk masalah jamu. Karena jamu ini sampai saat ini memiliki peran yang cukup penting, termasuk juga opini publik, opini penggemar terhadap jamu ini masih tetap dominan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.